Celaka bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan, bagi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan bulan suci Ramadan, namun ia tidak mendapatkan ampunannya Allah, ia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba, ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diceritakan dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah. Pada suatu hari di mana hari ingin menyambut bulan suci bulan Ramadan, Nabi Muhammad menyeru kepada para sahabatnya, "Ahdiru, kumpullah wahai para sahabat, hadirlah wahai para sahabat, mendekatlah wahai para sahabatku al-mimbar akan mimbar." Maka para sahabat berkumpul kepada mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka falamma irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam darajatal ula, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menaik pada tangga yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata amin. Rasulullah melakukan demikian itu pada tangga yang kedua dan yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan amin amin. Falamma faragha, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di atas mimbar tersebut, maka tatkala turun, para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sungguh aku mendengar apa yang tidak pernah aku dengar sebelum itu ya. Sungguh aku mendengar sesuatu yang tidak pernah aku dengar sebelumnya." Itulah pertanyaan sahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam aradali turun datang kepadaku." Malaikat Jibril alaihissalam turun kepada Nabi dan berkata, "Bu'dun, celaka man adraka syahrul Ramadan lam yaghfiru lahu." Celaka bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan, bagi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah mendapatkan bulan suci Ramadan, namun ia tidak mendapatkan ampunannya Allah, ia tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapatkan bulan suci Ramadan. Pada malam hari ini kita masih diberikan anugerah oleh Allah mendapatkan bulan suci yang mulia, bulan suci Ramadan. Maka bagaimana cara agar kita tidak termasuk doa malaikat Jibril tersebut? Bagaimana cara agar tidak termasuk golongan orang yang celaka yang dikatakan malaikat Jibril? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban yaghfiru ma taqaddama min dzambi." Orang yang menegakkan malam-malam Ramadan, tatkala datang bulan Ramadan, ia salat tarawih karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni ma taqaddama min dzambi. Apa-apa kesalahan yang ia perbuat, apa-apa yang dosa ia perbuat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan bulan Ramadan bukan saja pada malam harinya, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban yughfiru ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan karena beriman kepada Allah, karena menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, dan pada bulan Ramadan ia jaga matanya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia jaga mulutnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia jaga telinga dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira, maka diampuni oleh Allah
akan apa-apa takut dama yang terdahulu min dambihi dari dosa-dosa man. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kesalahan-kesalahan orang tersebut. Maka inilah cara, inilah agar kita tidak termasuk orang yang jadi doanya malaikat Jibril alaihi salam. Maka apa doa malaikat Jibril alaihi salam pada tangga yang kedua? Falamma irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam darajata saniyata. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik pada mimbar yang kedua atau pada anak tangga yang kedua, qala Jibril alaihi salam, bu'dun, celakalah orang daraka yang mendapatkan capaman abuwaihi akan kedua orang tuanya. Sudah. Falam yudkhillahul jannah, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Anak yang mendapatkan, anak yang diberi kesempatan mendapatkan orang tuanya, anak yang diberi kesempatan berkumpul dengan orang tuanya di masa orang tuanya tua, namun tidak menjadi asbab, namun tidak menjadi sebab anak itu masuk surga, maka celakalah anak tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Amin, kabulkanlah ya Allah. Rasulullah SAW pernah diminta oleh para sahabat. Satu laki-laki meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin mati syahid ya Rasulullah. Ya Rasulullah, karena aku ingin mati syahid ya Rasulullah. Karena sebab mati syahid tidak ada merasakan sakaratul maut. Karena sebab mati syahid orang itu tidak akan diazab oleh kubur. Karena sebab mati syahid orang itu terbebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Alaika min ummi? Apakah kamu masih mempunyai ibu? Naam ya Rasulullah. Iya, kata rajul tersebut. Apa kata Rasulullah? Fa'alzimu rijlihi falakal jannah. Pergilah kamu kepada kaki ibumu, datangilah ibumu, berbaktilah engkau kepadanya, maka surga akan engkau dapatkan. Maka bagimu adalah surga, maka bagimu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, ia mematuhi kata-kata orang tuanya, ia tidak melawan kepada orang tuanya, maka falakal jannah, baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang laki-laki yang ia ingin mati syahid, ingin berjihad di jalan Allah, namun tatkala ia mempunyai ibu, Rasul memerintahkannya balik kepada orang tuanya. Oleh karena itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama pada kedua orang tua kita yang masih tua. Maka oleh sebab itu, sempurnakanlah masa tua orang tua kita. Jangan sampai ketika kedua orang tua kita sudah tua, kedua orang tua kita sudah mau lanjut usia, orang tua kita masih sibuk dengan mengejar dunia, orang tua kita masih sibuk mengejar perhiasan-perhiasan dunia. Maka kita sebagai anak, kita yang harus merawat orang tua kita, kita yang menunjukkan jalan kepada kedua orang tua kita agar kedua orang tua kita tidak tersesat. Dan falamma irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam darajata salisata, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam naik pada anak tangga yang ketiga, qala Jibril alaihi salam, berkata malaikat Jibril, bu'dun man dzukirta indahu falam yusalli alaih. Celaka bagi orang yang disebutkan namamu wahai Muhammad, disebutkan sallu ala Nabi Muhammad di sisinya, namun ia tidak bersolawat kepadamu, ia tidak bersolawat kepadamu, ia tidak membaca salawat kepadamu, maka celakalah orang tersebut, kata malaikat Jibril. Dan Nabi mengatakan, amin, kabulkanlah ya Allah. Oleh sebab itu, marilah kita bersolawat kepada Nabi. Kalau saja innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kalau saja Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi, maka bagaimana kita sebagai umat Nabi, kita yang mengharapkan syafaat Nabi, kita yang membutuhkan pertolongan Nabi nanti di akhir mahsyar kelak, bagaimana kita enggan bersolawat kepada Nabi? Bagaimana kita enggan mulut kita membasahi lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi? Apa kita pantas mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Sebakil-bakilnya orang, sepelit-pelitnya orang itu tatkala nama Nabi disebutkan di sampingnya namun ia enggan bersolawat kepada Nabi. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, namun tatkala nama Nabi disebutkan kita enggan bersolawat kepada Nabi. Itulah sebakil-bakilnya orang, itulah paling pelit-pelitnya orang. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad, marilah kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada bulan Ramadan ini, bulan umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya di luar bulan Ramadan, satu bersolawat kita kepada Nabi akan Allah balas 10. Maka bagaimana kalau di dalam bulan Ramadan? Maka Allah akan lipat gandakan salawat kita. Maka Allah akan lipat gandakan kebaikan kita. Mungkin kadar demikian yang bisa saya sampaikan. Ada baiknya itu datang dari Allah dan salahnya datang dari diri saya sendiri. Saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.